Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Aulia Rahma, Nurvina Hairunisa, Fira Syafira, Suci Dian, Nilam Rizky, Anissa Eka, Fauzia Dwi. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kalian untuk mengecek kanan, kiri, depan, belakang apakah ada sampah. Ibu beri waktu 1 menit untuk membuangnya ke tempat sampah. Gimana? Gak ada sampah? Alhamdulillah, kelas ini bersih ya. Semoga kelas ini senantiasa bersih dan asri supaya nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar, hari ini kita akan belajar kaidah bahasa dalam teks hikayat dan cerpen. Nah, tujuan kita belajar tentang kaidah ini sebenarnya apa sih? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam teks hikayat dan cerpen. Jadi, ketika nanti kita membaca teks hikayat maupun cerpen, kita tidak hanya menjadi pembaca pasif saja, tetapi juga mampu berpikir kritis sehingga kita bisa tahu nih teks hikayat ini menggunakan kaidah kebahasaan apa saja, kemudian teks cerpen ini juga menggunakan kaidah kebahasaan apa saja. Nah, setelah kita tahu tujuan dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian menjadi termotivasi. Ibu juga akan memberikan sedikit motivasi nih, bahwasanya setiap cerita, baik hikayat maupun cerpen, itu mengandung pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Di dalamnya juga terdapat nilai keindahan atau nilai estetika. Nah, dengan mempelajari serta menguasai kaidah kebahasaan, kalian tidak hanya menjadi pembaca yang kritis, tetapi nantinya kalian juga bisa menulis cerita pendek maupun hikayat dengan menarik, yaitu dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang telah kalian pelajari sebelumnya. Karena nantinya di pertemuan selanjutnya, kalian akan menulis cerita pendek berdasarkan teks hikayat. Lalu, apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Oke, hari ini kita akan mempelajari 6 topik ya. Cuma 6 topik itu sedikit kok. Yang pertama ada konjungsi temporal, kemudian majas antonomasia, kemudian majas personifikasi, majas hiperbola, majas simile, dan yang terakhir majas metafora. Nah, sudah siap belajar? Sekarang konsentrasi dulu yuk. Ibu akan mengajarkan tepuk konsentrasi. Jadi nanti ketika Ibu bilang konsentrasi anak-anak, kalian jawab konsentrasi dimulai. Siap? Pakai gerakan seperti yang Ibu contohkan ya. Oke, bisa? Coba kita praktekkan. Siap konsentrasi anak-anak? Konsentrasi dimulai. Siap? Bagus, kompak sekali. Oke, jadi pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Nah, sebagaimana namanya, kooperatif itu berarti kooperasi alias kerja sama. Jadi, nanti kalian akan bekerja sama dengan metode STAD atau Student Teams. Nah, seperti istilahnya student teams, berarti di sini kalian diminta untuk membuat tim, membuat kelompok, kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya. Oke, sekarang Ibu mau mengecek nih sejauh mana literasi kalian.
Kalian pernah nggak sih membaca cerita hikayat maupun cerpen yang kata-katanya, kalimatnya itu susah untuk diartikan karena saking puitisnya? Pernah nggak? Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat dan cerpen? Nah, sekarang saatnya kita berdiskusi. Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok dengan cara berhitung 1, 2, 3, begitu seterusnya. Nah, yang menyebutkan angka 1 jadi kelompok 1, begitupun dengan 2 dan 3. Oke, silakan berhitung. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD. Nah, di sini ada lembar identitas nih. Kalian isi kelompok berapa, kemudian nama peserta-peserta absennya, kemudian kelasnya. Di sini juga ada petunjuk pengerjaan. Kalian bisa baca dengan teliti nantinya sebelum mengerjakan. Tapi Ibu akan bacakan sedikit ya. Jadi yang pertama kalian membentuk kelompok nih, sudah beranggotakan 3-4 orang. Kemudian masing-masing kelompok mengambil undian. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok mengambil undiannya. Perwakilan kelompok 1 mana? Oke, kemudian 2 dan 3. Oke. Nah, di bagian lembar identitas ini ada kolom yang harus kalian centang sesuai dengan topik yang kalian dapatkan. Ada konjungsi temporal dan lain-lainnya, silakan dicentang ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, pembelajaran kita hari ini tuh boleh memakai gawai tapi selama 20 menit saja untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Jadi nanti Ibu akan memberikan waktu 40 menit, 20 menit untuk mencari informasi dan 20 menit sisanya untuk menyelesaikan. Oke, 40 menit dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan saja ya. Oke, kalau ada kesulitan silakan langsung ditanyakan saja ya. Gimana? Ada kesulitan? Kelompok ini ada kesulitan nggak? Oke, baik. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan saja ya. Oke, karena 40 menit sudah berlalu, Ibu cukupkan ya? Sudah selesai?
Oke, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok maju dan mempresentasikan hasilnya. Beri tepuk tangan buat teman-teman kalian. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang mari kita evaluasi dan membahas materi yang sudah kalian diskusikan.
Oke, yang terakhir Ibu akan memberikan kesimpulan serta penguatan bahwasanya dalam membaca teks hikayat dan cerpen, kita tidak hanya memahami isi cerita, tetapi juga memperhatikan kaidah kebahasaan yang membangun kekuatan serta keindahan teks. Jadi kita tidak hanya menjadi pembaca yang mampu berpikir kritis saja dalam mengidentifikasi kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan, tetapi juga mampu menjadi penulis yang membuat karya dengan kreatif dan menarik. Nah, di bagian akhir terdapat kolom refleksi. Jadi di situ kalian disajikan pertanyaan, cukup dicentang saja kalau kalian sudah paham. Kalau kalian belum paham, silakan centang kemudian tanyakan langsung bagian mana yang belum kalian paham. Sudah paham semua? Bagus. Oke, karena waktu kita sudah hampir habis, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi nanti Ibu akan memberikan tautan Google Form di grup dan kalian mengerjakan batas waktu pengerjaannya sampai nanti malam. Cuma 10 soal, jadi sedikit dan gampang. Bisa ya nanti malam selesai ya? Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan menulis cerpen dari teks hikayat. Jadi, persiapkan dengan baik ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih atas partisipasi dan antusias kalian semua. Semoga apa yang Ibu ajarkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi